pikun, mudah lupa, dan kesulitan untuk berpikir. Apakah teman-teman atau keluarga teman-teman ada yang mengalaminya? Mungkin itu gejala awal penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemudian menurunnya kemampuan berpikir dan kemampuan berbicara serta adanya perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu ya, sehingga membuat penderitanya itu tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Penyakit Alzheimer bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan mempengaruhi beberapa fungsi otak. Pada tahap awal, penderitanya akan mengalami gangguan daya ingat yang bersifat ringan, seperti tidak mengingat nama, tidak mengingat benda, kemudian percakapan atau peristiwa yang belum lama terjadi. Penyakit Alzheimer umumnya terjadi pada seseorang yang sudah berusia di atas 60 tahun. Penyakit Alzheimer terjadi akibat penumpukan protein abnormal yang mengganggu kinerja sel-sel saraf yang ada di otak. Nah, dalam jangka panjang, otak akan kehilangan beragam fungsinya, seperti mengontrol pikiran, kemudian menyimpan memori, dan juga bahasa. Penelitian juga menunjukkan bahwa penyakit Alzheimer itu dipicu oleh berbagai faktor, seperti faktor genetik, pola hidup, dan juga lingkungan. Nah, ini yang seru ya teman-teman, berbicara mengenai genetik ternyata bisa ketahuan penyakit Alzheimer ini ya, kemungkinan terjadinya penyakit Alzheimer itu bisa ketahuan bahkan dari usia 1 tahun ya teman-teman. Anak saya itu ternyata ada bakat genetik terkena Alzheimer di usia tuanya. Jadi nanti saya share ya gimana tips untuk mencegahnya, karena saya juga mencari tahu cara untuk mencegahnya pada anak saya. Stay tune ya teman-teman. Nah, gejala penyakit Alzheimer itu bervariasi pada setiap penderitanya. Namun gejala yang umum terjadi adalah kesulitan dalam berkomunikasi, kesulitan dalam mengenali wajah serta orang di sekitarnya, termasuk keluarga dan termasuk teman dekat. Terkadang bisa juga mengalami depresi atau delusi. Jadi sedih banget ya teman-teman kalau misalnya hal ini terjadi pada orang yang kita sayangi. So, kita harus berusaha untuk mencegah penyakit Alzheimer ini supaya belum atau tidak muncul. Kalau genetik memang tidak bisa kita cegah, tapi jangan khawatir, ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah terjadinya si penyakit Alzheimer ini. Apa aja? Yang pertama, olahraga yang teratur ya teman-teman. Jadi menurut yayasan yang bergerak di bidang penelitian Alzheimer, olahraga teratur dapat mengurangi resiko terjadinya Alzheimer sebesar 50%. Jadi lumayan banyak ya. Usahakan berolahraga 150 menit dalam seminggu. Idealnya itu lakukan campuran antara olahraga aerobik dan juga olahraga kekuatan otot. Untuk awal-awal, kalau teman-teman mungkin selama ini nggak berolahraga, bisa mulai dengan berlari atau berenang. Lakukan juga olahraga yang melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh teman-teman seperti tai chi, yoga. Itu bagus ya teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman harus melakukan stimulasi mental. Teruslah melatih diri teman-teman untuk mempelajari hal-hal baru dan hal-hal yang menantang otak ya teman-teman. Terus juga jangan lupa bermain game. Jadi bermain game yang melatih otak seperti puzzle, catur, sudoku, dan lain-lain. Yang ketiga, tidur yang berkualitas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa gangguan tidur bukanlah gejala Alzheimer, melainkan faktor resiko terjadinya Alzheimer.
Beberapa studi telah menemukan adanya kaitan tidur dengan peningkatan beta amiloid yang merupakan suatu protein yang bisa mengganggu proses tidur dalam. Jadi deep sleep ya namanya. Nah, padahal si tidur dalam ini penting banget dalam pembentukan memori kita. Terdapat juga penelitian lain yang menunjukkan pentingnya tidur untuk menghilangkan racun-racun yang ada pada otak. Jadi teman-teman usahakan untuk memiliki jadwal tidur ya, dan juga jadwal bangunnya itu harus tetap. Jadi otak kita itu akan berespon terhadap keteraturan. Lakukan ritual sebelum tidur seperti mandi air hangat, melakukan stretching ringan, menulis jurnal, meredupkan lampu supaya teman-teman bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman. Yang keempat, manajemen stres. Nah, jadi karena stres yang kronik dan persisten itu akan membuat pengerutan pada otak dan bisa mengurangi pertumbuhan dari sel saraf. Teman-teman bisa mengatasi stres dengan beberapa tips yang ini ya. Teman-teman usahakan menarik napas perlahan menggunakan perut. Kemudian juga teman-teman jadwalkan dan prioritaskan relaksasi dalam agenda teman-teman ya. Lakukan berjalan-jalan di taman, bermain bersama anjing, atau yoga, atau melukis. Pokoknya hal-hal yang teman-teman senangi ya. Kemudian juga teman-teman bisa berdoa, melakukan refleksi, itu bisa melindungi kerusakan otak teman-teman karena stres. Yang kelima, teman-teman bisa makan makanan yang sehat. Alzheimer ini sering juga dikenal dengan istilah diabetes di otak. Nah, terdapat banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara gangguan metabolik dengan sistem processing sinyal yang terjadi. Jadi kalau kita menyesuaikan kebiasaan makan kita, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya radang atau inflamasi di otak dan bisa melindungi otak kita. Yang pertama, teman-teman bisa mengurangi asupan gula ya teman-teman. Jadi kurangi makanan-makanan seperti nasi putih, roti putih, dan pasta yang bisa mengakibatkan kenaikan gula darah dan mengakibatkan inflamasi di otak. Kemudian teman-teman juga usahakan untuk makan menu yang Mediterranean ya. Karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi Mediterranean itu dapat mengurangi resiko kerusakan kognitif yang terjadi. Itu berarti teman-teman perlu untuk lebih banyak makan sayur-sayur, kacang-kacang, ikan, dan juga membatasi makanan-makanan olahan. Dan juga ini yang penting ya teman-teman, hindari trans fat karena dapat mengakibatkan inflamasi dan menghasilkan radikal bebas. Oke, nanti saya akan bahas mengenai trans fat juga di video-video saya yang selanjutnya ya teman-teman. So, subscribe channel saya ya. Nah, teman-teman bisa mengurangi lemak trans ini dengan mengurangi makan makanan yang model fast food atau makanan-makanan yang memang diolah di pabrikan. Kemudian teman-teman bisa memperbanyak konsumsi lemak omega 3 ya. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa DHA yang didapatkan pada lemak yang sehat dapat membantu mencegah Alzheimer dan juga demensia karena dapat mengurangi terjadinya plak amiloid. Sumber makanan dari omega 3 ini antara lain bisa kita dapat dari ikan salmon, ikan tuna, dan bisa juga teman-teman mengonsumsi suplemen minyak ikan ya. Nah, kemudian ini yang penting juga, usahakan konsumsi banyak sayur dan buah. Jadi semakin banyak, semakin berwarna-warni sayur dan buah yang teman-teman makan, maka itu akan semakin baik ya. Kemudian teman-teman juga bisa minum teh. Nah, tehnya bisa teh hijau, teh ulung, 2-4 gelas sehari itu ternyata bisa meningkatkan kemampuan mental dan memperlambat penuaan. Kopi juga katanya memiliki efek pelindungan di otak loh. Nah, ini saya suka kopi. Gimana nih teman-teman? Suka kopi juga nggak? Kemudian teman-teman juga bisa untuk menambah konsumsi vitamin-vitamin, untuk magnesium, itu bisa mempertahankan kesehatan otak teman-teman ya. Nah, beberapa tips lain yang bisa dilakukan juga itu antara lain teman-teman bisa berhenti merokok ya. Karena merokok ini merupakan faktor resiko Alzheimer yang bisa dicegah. Begitu kita berhenti merokok, maka akan langsung terjadi perbaikan sirkulasi di otak kita. So, teman-teman, kalau kalian memiliki
kerabat, teman yang kalian rasa perlu video ini, share video ini ke mereka ya. Lakukan tips-tips di video ini dan semoga kita semua sehat senantiasa. Stay happy, stay healthy. See you on next video. Dadah!